Acara pada hari ini disebut opening ceremony atau upacara pembukaan untuk tahun pembelajaran 2016-2017 yang sekaligus adalah peresmian siswa baru SMP Presiden di angkatan ke-10 ini. Orientasi kegiatan ini tentu saja satu memberi pengenalan terhadap situasi, proses pembelajaran dan lingkungan di SMP Presiden yang di sana terkait dengan proses pembelajaran, kemudian proses pengasuhan dan juga proses pelatihan, karena di SMP Presiden ini mengkolaborasikan atau mengintegrasikan kurikulum pengajaran, kurikulum pengasuhan dan kurikulum pelatihan. Yang ini diharapkan anak-anak ketika nanti masuk ke dalam proses belajar, mereka mempunyai disposisi hati yang tepat untuk mereka bisa belajar, bisa bermain, dan sekaligus bisa berlatih. Itulah orientasinya dari seluruh pengenalan ini. Nah, tentu saja untuk orientasi terdepan atau orientasi ke depan itu adalah kita mau mengajak anak-anak kita itu melihat bahwa kemampuan mereka dalam kepemimpinan, dalam kedisiplinan, dalam karakter ini harus mengglobal, harus masuk ke dalam kompetisi secara global, dan mereka perlu melatih untuk melemparkan kemampuan-kemampuan itu agar dikenal oleh bukan hanya masyarakat secara nasional tetapi juga internasional. Karena itu anak kita ajari selain wawasan kebangsaan juga wawasan global. Itulah orientasi dari kegiatan ini. Opening ceremony of President Junior High School academic year 2016-2017. Good morning, ladies and gentlemen. Welcome to the 10th President Junior High School opening ceremony 2016-2017. First of all, we would like to introduce ourselves before we start our ceremony this morning. My name is Andini Pusposari, and this is my partner, Daniel Abileon Alyodia. For your information, you are not allowed to take any pictures of your son and daughter during the ceremony. There will be a session for you to take some pictures. And also, you have to turn your mobile phone off, so this ceremony will be going well. Selamat pagi dan selamat datang di upacara pembukaan tahun pelajaran baru SMP Presiden tahun 2016-2017. Sebagai informasi, pengambilan gambar selama acara berlangsung akan dilaksanakan oleh petugas. Sesi pengambilan gambar oleh pihak keluarga akan diberikan pada saat ramah tamah. Selain itu, hadirin dimohon untuk menonaktifkan telepon seluler demi kelancaran upacara. The opening ceremony 2016-2017 of President Junior High School is now started. Upacara pembukaan tahun pelajaran 2016-2017 SMP Presiden dimulai. Welcoming dance. Tarian selamat datang. Bukan Yokijang pandan tajamu di muaro. Kami bernyanyi jotari indah. Pau be hati urang nanti bo. Ampun jo maaf oi kami punkan padodun sana ale ala tibo samuila salam oi kami ucapkan kami baindang nan mudo-mudo Indang kaditarikan salam bajawe onde
and students of President Junior High School entering the ceremonial court. Calon siswa dan siswa SMP Presiden memasuki lapangan upacara. Komandan upacara memasuki lapangan upacara. Salute to the marshal. Penghormatan kepada komandan upacara. Inspector enters the ceremonial court. Inspektur upacara memasuki lapangan upacara. Lapor, upacara pembukaan tahun pembelajaran 2016-2017 siap dilaksanakan. Laksanakan. Inspektur upacara. Hormat. Marshal reports to the inspector. Laporan komandan upacara kepada inspektur upacara. Lapor, upacara pembukaan tahun pembelajaran 2016-2017 siap laksanakan. Laksanakan. Indonesian National Anthem, Indonesia Raya, and Hymn of President Junior High School. To the audience, please rise up. Menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Dilanjutkan dengan himne SMP Presiden. Hadirin dimohon untuk berdiri.
New Academic Year Education Report. Laporan pendidikan pembukaan tahun pembelajaran 2016-2017. Laporan pendidikan 2016-2017 siap. Laporan pembukaan pendidikan SMP Presiden Angkatan 10 tahun pembelajaran 2016-2017. Dasar 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. 2. Kalender Pendidikan SMP Presiden tahun pembelajaran 2016-2017. 3. Buku Pedoman Peraturan Siswa SMP Presiden. Pembelajaran. Proses pendidikan di SMP Presiden mengutamakan pendidikan akademik yang berbasiskan karakter, kompeten, values, dan patriotik. Proses pendidikan diawali dengan kegiatan pengenalan lingkungan sekolah yang dilaksanakan selama 5 hari, yakni dari tanggal 18 sampai dengan 22 Juli 2016 dengan tujuan memberikan orientasi dasar pembinaan disiplin dan karakter serta ruang adaptasi belajar bagi naradidik baru. Pendidikan dimulai pada bulan Juli 2016 dan berakhir pada bulan Juni 2017. Untuk tahun pembelajaran 2016-2017 pada semester 1 dan 2, SMP Presiden mengapresiasi para siswa berprestasi dengan memberikan beasiswa pendidikan. Penerima beasiswa semester 1 sebanyak 3 siswa dengan total beasiswa Rp7.560.000. Sedangkan penerima beasiswa semester 2 sebanyak 1 orang dengan nilai beasiswa sebesar Rp3.240.000. Daerah asal sekolah dari para siswa baru: dari Kerawang 2 siswa, dari Cikarang 49 siswa, dari Bekasi 4 siswa, dari Bandung 2 siswa, dari Lampung 1 siswa, dari Tanjung Pinang 1 siswa, Jakarta 7 siswa, pindahan dari Amerika 1 siswa. Demikianlah laporan pendidikan yang kami sampaikan. Sekian dan terima kasih. Laporan selesai. Student Beret and Epaulet. Penyematan baret dan epaulet. Untuk penyematan baret dan epaulet, perwakilan siswa-siswi baru menempatkan diri: Muhammad Anugrah Bintang Satria dan Diandra Naura Zafira. Buka. Terus. Lapor, perwakilan penyematan baret dan epaulet. Siap. Siap, laksanakan. Laksanakan. Penyematan baret dan epaulet dilaksanakan oleh Inspektur Upacara, didampingi oleh Kepala Sekolah.
laksanakan. Balik kanan, gerak. Maju, jalan. Henti. Gerak. Pengucap janji siswa dan kode kehormatan siswa. Siap. Siap, laksanakan. Janji siswa. Janji siswa. 1. Iman dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Iman dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. 2. Taat pada guru dan orang tua. Taat pada guru dan orang tua. 3. Taat pada peraturan siswa. Taat pada peraturan siswa. 4. Menyayangi sesama teman. Menyayangi sesama teman. 5. Menjunjung tinggi nama baik sekolah. Menjunjung tinggi nama baik sekolah. 6. Menjaga kebersihan diri dan lingkungan. Menjaga kebersihan diri dan lingkungan. 7. Mengikuti pelajaran sekolah dengan sepenuh hati. Mengikuti pelajaran sekolah dengan sepenuh hati. Kode kehormatan siswa. Kode kehormatan siswa. 1. Iman dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Iman dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. 2. Hormat kepada orang tua. Hormat kepada orang tua. 3. Hormat kepada guru. Hormat kepada guru. 4. Pantang mencontek. Pantang mencontek. 5. 5. Pantang menipu. Pantang menipu. 6. Pantang mencuri. Pantang mencuri. 7. Pantang berkelahi. Pantang berkelahi. 8. Pantang berbuat asusila. Pantang berbuat asusila. 9. Pantang narkoba. Pantang narkoba. Balik kanan, gerak. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Selamat datang di SMP Presiden dan terima kasih kesediaannya untuk meluangkan waktu datang berkumpul di sini. Secara khusus untuk para tamu undangan yang mewakili komite sekolah dan juga Presiden University, SMA Presiden, para orang tua murid yang kami hormati, dan juga dari Danrem, Polres, terima kasih atas waktunya. Dan tentunya untuk siswa-siswi, anak-anak yang kita kasih bersama. Bapak Ibu, kita merupakan bagian dari pendidikan yang lebih luas, yaitu Presiden University, di mana kita memulai 14 tahun yang lalu, ya, dengan satu visi, yaitu membentuk lulusan-lulusan yang bisa bersaing di arena global ini. Jadi sejak awal Presiden University itu menggunakan bahasa Inggris dalam proses pengajarannya. Dan kita juga mengundang mahasiswa-mahasiswa dari berbagai negara supaya menciptakan suasana internasional di kampus kita. Tujuan kita sekali lagi tadi adalah membentuk lulusan-lulusan yang siap bersaing di arena global. Setelah itu kami juga membuat SMA Presiden yang ada di seberang SMP Presiden ini dengan sistem boarding selama 3 tahun. Kemudian kita membuat SMP Presiden 10 tahun yang lalu dan sekarang kita juga ada SD, TK dan juga ada satu center untuk anak-anak yang berkebutuhan khusus. Sekarang dengan perubahan yang begitu cepat, maka kita harus bersama-sama membentuk siswa-siswi, lulusan-lulusan, entah nanti mereka menjadi pengusaha ataupun menjadi profesional, itu yang benar-benar siap menghadapi perubahan yang begitu cepat. Jadi kita ingin menekankan bukan hanya kepada faktor intelektualitas,
tapi yang terlebih penting adalah bagaimana anak-anak ini bisa terus bersaing dan terus beradaptasi terhadap perubahan. Ya, pintar saja tidak cukup saat ini. Jadi kita ingin seluruh lulusan kita baik SMP, SMA, university, semua punya kemampuan untuk bersaing, untuk berubah, dan untuk mengantisipasi dan mengikuti perubahan tersebut. Bapak Ibu bisa lihat contoh yang sudah terjadi di negara kita ini selama beberapa tahun terakhir. Waktu Gojek muncul, semua orang ribut. Ya. Kenapa? Karena kita nggak siap dengan itu. Terakhir dengan Uber muncul, semua juga ribut, taksi ribut. Kenapa? Karena kita nggak siap. Kita nggak mengantisipasi dan kita tidak beradaptasi dengan hal itu. Sekarang kalau Bapak Ibu amati secara global, perubahan itu begitu cepatnya. Sekarang penjualan dari komputer, desktop komputer itu sekarang menurun. Kenapa? Karena orang mulai beralih ke laptop. Nanti dari laptop beralih ke smartphone. Sekarang hampir semua university terkemuka di dunia itu sudah memulai pelajaran itu lewat online learning. Mereka belajar lewat laptop, bahkan lewat gadget, lewat smartphone. Jadi kita sama-sama harus terus berpikir sebagai orang tua dan sebagai siswa, bagaimana kita bisa bersaing di era global ini. Indonesia merupakan salah satu negara yang paling stabil secara politik dan ekonomi di dunia. Sehingga di tengah pertumbuhan ekonomi global yang melambat ini, kita ini menjadi sasaran dari banyak sekali perusahaan global ataupun pemerintah lain untuk masuk ke pasar Indonesia ini. Ya, sekarang banyak sekali orang ingin bekerja di Indonesia. Banyak universiti internasional yang ingin buka di Indonesia. Kenapa? Karena pasar Indonesia dinilai masih potensial. Jadi kita ini, orang-orang Indonesia, nggak lagi bisa berpikir kita bersaing hanya di Indonesia, tapi kita ini bersaing secara global. Ya. Jadi kita juga tidak boleh kalah dengan teman-teman yang di luar sana, yang ingin sekali masuk di Indonesia ini. Dan kita juga tidak cukup kalau hanya membangun siswa-siswi, membangun lulusan itu hanya yang pintar, hanya yang bisa bersaing. Tapi kita harus membangun siswa-siswi lulusan yang berbasiskan karakter. Karena ini akan menentukan kelanjutan dari kehidupan mereka selanjutnya. Kita ingin membangun manusia-manusia yang punya karakter yang baik, yang punya integritas yang baik. Tadi dalam laporan Pak Jatmiko dan juga dalam kode etik dari siswa, dari sumpah siswa, Bapak Ibu bisa lihat bagaimana karakter ini sangat ditekankan. Ya, salah satu pembentukan karakter yang sangat baik di Presiden University yang kita lakukan adalah selama tahun pertama kita menaruh mahasiswa kita di dormitory, di asrama, di mana di situ para mahasiswa itu dibentuk, dilatih untuk menjadi orang-orang yang berdisiplin, yang bisa bekerja sama dengan rekan-rekan yang lainnya. Dan pendidikan ini Bapak Ibu bukan tanggung jawab sekolah. Pendidikan ini adalah tanggung jawab kita sebagai orang tua. Anak saya udah kuliah dan anak saya yang kedua itu kelas 3 SMP. Dan pengalaman saya dan teman-teman yang lain dan juga berbagai teori yang ada, pendidikan itu tidak boleh diserahkan di sekolah. Pendidikan yang terutama itu adalah di keluarga. Orang tua, ayah itu merupakan pendidik yang paling utama, terutama di dalam pembentukan karakter. Jadi kami mengajak Bapak Ibu bersama-sama kita mendidik anak-anak kita, yang juga kita ingin masukan dari Bapak Ibu terus-menerus kepada kita, ya kepada pihak sekolah kita, supaya kita ini terus bisa membangun sistem pendidikan yang baik. Tentu kita pasti ada kekurangan. Jadi dari tahun ke tahun kita ingin terus memperbaiki hal-hal yang perlu diperbaiki, sehingga anak-anak kita di sini yang Bapak Ibu sudah percayakan kepada kami itu nanti bisa lulus, bukan hanya menjadi anak yang pintar, yang mampu bersaing, tapi menjadi anak-anak yang memiliki karakter yang baik, memiliki integritas yang